Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrori dari kelas MPIA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meneladani kepemimpinan Rasulullah dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan berdasarkan nilai-nilai utama siddiq, amanah, tabligh, fatonah, serta nilai empati, kasih sayang, kemandirian, ketegasan, dan kepemimpinan melalui teladan. Yang pertama yaitu siddiq atau kejujuran. Makna dari siddiq berarti jujur dalam perkataan, tindakan, dan niat. Rasulullah SAW selalu memegang prinsip kebenaran. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai al-amin atau orang yang dapat dipercaya. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin lembaga pendidik seperti kepala sekolah, guru, atau dosen harus memiliki integrasi tinggi. Ia tidak boleh manipulasi data, nilai, atau laporan keuangan sekolah. Dalam proses belajar, ia jujur pada peserta didik dan tidak memihak. Kejujuran ini membangun kepercayaan dari semua pihak, guru, siswa, dan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan menjadi tempat yang bermartabat dan dipercaya. Yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Makna dari amanah berarti melaksanakan tanggung jawab dengan sepenuh hati dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, misalnya mengelola dana BOS secara transparan, mengatur program pendidikan sesuai visi misi, serta menjaga kepercayaan dari guru, siswa, dan orang tua. Amanah juga berarti tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tetapi berfokus pada kemajuan pendidikan dan kesejahteraan semua pihak di sekolah. Yang ketiga yaitu tabligh atau komunikatif dan menyampaikan kebenaran. Makna tabligh berarti menyampaikan pesan, ajaran, informasi dengan jelas, jujur, serta santun. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada guru, siswa, dan masyarakat. Misalnya ketika menyampaikan visi dan misi sekolah, kebijakan baru, atau hasil evaluasi. Sikap terbuka dan komunikatif membuat suasana kerja lebih kondusif dan menghadiri kesalahpahaman. Dalam pembelajaran, guru juga harus tabligh menyampaikan ilmu dengan jelas dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu fatonah atau cerdas dan bijaksana. Makna dari fatonah berarti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan. Seorang kepala sekolah harus mampu membaca situasi, memahami kebutuhan guru dan siswa, serta mengambil kebijakan yang solutif. Fatonah juga mencakup kemampuan inovatif dalam mengelola pembelajaran digital, mengembangkan kurikulum, atau menghadapi krisis seperti pandemi. Pemimpin yang cerdas tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga mampu menilai dengan hati dan nurani. Yang kelima yaitu empati dan kasih sayang. Maknanya yaitu Rasulullah dikenal penuh kasih dan empati terhadap umatnya. Beliau mendengarkan keluhan, memahami perasaan, dan menolong tanpa pamrih. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan yang berempati akan memperhatikan kesejahteraan guru dan siswa. Ia mendengarkan aspirasi, membantu ketika ada kesulitan, dan tidak hanya menuntut hasil dalam dunia pendidikan. Empati melahirkan lingkungan yang nyaman, penuh cinta, dan menumbuhkan semangat belajar. Pemimpin yang mengasihi bawahannya akan menciptakan budaya sekolah yang harmonis. Yang keenam yaitu kemandirian dan ketegasan. Rasulullah menunjukkan kemandirian sejak muda dan bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan harus mandiri dalam berpikir dan bertindak. Tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik atau pihak luar. Ia juga harus tegas dalam menegakkan aturan, memberi sanksi secara adil, dan menjaga disiplin lembaga. Kemandirian membuat pemimpin berani mengambil keputusan, sementara ketegasan memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kepemimpinan melalui teladan atau uswah hasanah. Rasulullah memimpin bukan dengan kekuasaan semata, melainkan dengan keteladanan nyata dalam akhlak, ucapan, dan perbuatan. Implementasi dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu pemimpin yang meneladani Nabi akan menjadi contoh nyata bagi guru dan siswa. Misalnya datang tepat waktu, disiplin, sopan, rajin beribadah,
dan rendah hati. Keteladanan lebih kuat daripada sekadar perintah. Dalam pendidikan, guru yang memberi teladan akan lebih mudah membentuk karakter siswa dibanding hanya dengan teori moral. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.